Pongka adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Telusiatingi, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Asal-usul masyarakat yang mendiami desa ini berasal dari Kerajaan Beringen, yaitu salah satu kerajaan yang pernah ada di Kabupaten Sopeng di masa lalu. Berawal dari kisah, ada dua anak dari Raja Beringen, Sopeng, memiliki watak yang berbeda, yaitu kurang baik dan baik. Perilaku anak yang kurang baik bersikap sewena-wena kepada rakyat dan suka mengganggu gadis-gadis atau anak dara di daerahnya. Melihat kelakuan saudaranya tersebut, maka Peta Beringen pergi meninggalkan Sopeng bersama dua orang panglima perang, yaitu Peta Makuli Dayange, dengan membawa gendang ajaib yang dijadikan pedoman untuk menentukan arah dan tempat yang akan dituju, sekaligus menjadi alat untuk menghibur dan menghilangkan lelah rombongan itu dalam petualangan dan pengembaraannya. Peta Makbaranie berjalan ke arah timur, dan setiap persinggahan yang dilalui, gendang ajaib tersebut ditabuh, dan ternyata bunyi yang dikeluarkan gendang tersebut berbeda-beda di setiap tempat yang disinggahi. Di suatu tempat persinggahan, tiba-tiba gendang tersebut berbunyi nyaring atau maceno, dan untuk mengenang peristiwa tersebut, maka mereka sepakat bahwa tempat peristirahatan tersebut diberi nama Laceno, sekarang Kampung Laceno, Desa Mario, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone. Peta Makbaranie dan rombongan melanjutkan perjalanannya. Di persinggahan selanjutnya, bunyi gendang tersebut meriuh atau rame riuh bergemuruh, Mario dalam bahasa Bugis, hingga kampung tersebut diberi nama Mario. Begitu seterusnya, sampai akhirnya tibalah rombongan tersebut di suatu tempat persinggahan. Kembali gendang ditabuh dan mengeluarkan bunyi yang berbeda, dan membawa suasana hati para rombongan menjadi tenang dan bahagia. Perjalanan selanjutnya, rombongan itu dari kejauhan, mereka melihat sebuah pohon besar, dalam bahasa Bugis, engkepong. Ketika sampai di dekat pohon itu, gendang ditabuh dengan mengeluarkan bunyi yang unik, kang kang kang, yang berarti engka dalam bahasa Bugis, artinya ada. Kemudian rombongan itu menyebut daerah itu Pongka sampai sekarang. Kata Pongka diawali kata pong, berarti pohon yang mempunyai akar, batang, dan daun sebagai dasar kehidupan. Jadi, kata Pongka diartikan sebagai dasar kehidupan. Rombongan migrasi itu akhirnya menjadikan daerah itu sebagai perkampungan baru. Padahal daerah itu termasuk tandus dan kering, namun tanaman dapat tumbuh subur. Hal ini berkat Yang Maha Kuasa dan isyarat yang diberikan gendang ajaib tersebut, dan memberikan keyakinan kepada segenap rombongan bahwa di tempat itu ada dasar kehidupan yang akan menjanjikan harapan di masa depan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Sehingga mereka sepakat untuk menetap di tempat itu, dan mereka pun memberikan nama kampung Pongka seperti sekarang ini. Sejak saat itu, maka Peta Makbaranie dan rombongannya sepakat untuk melaksanakan sumpah yang ditandai dengan melempar sebutir telur ke arah timur dan arah barat di perbatasan Desa Pongka dan Desa Ulo, Kecamatan Telusiatingi. Maka sejak itulah dikenal adanya pesta adat dan tradisi Sirajuk Sulo di Desa Pongka. Tradisi unik Sirajuk Sulo yang banyak menarik perhatian warga, bukan hanya dari tetangga kampung setempat, tapi juga dari daerah lain, terutama dari daerah perantauan warga Pongka. Ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh warga Pongka dalam bentuk pesta rakyat, yang rangkaian kegiatannya biasanya berlangsung sekitar setengah sampai 1 bulan lamanya. Namun acara puncaknya hanya berlangsung selama 3 malam berturut-turut. Kegiatan Sirajuk Sulo ini pertama kali dilaksanakan oleh rombongan Peta Makuli Dayange dan Peta Makbaranie sebagai bentuk rasa syukur mereka setelah menemukan daerah baru, yakni Pongka, sebagai daerah yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal penghidupan bagi anak cucu mereka. Awalnya, pelaksanaan pesta adat Sirajuk Sulo ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Namun demikian, meskipun belum cukup 5 tahun, tapi ketika sudah ada petunjuk atau bisikan yang mendatangi Sandro, maka kegiatan ini sudah harus dilaksanakan karena warga tidak boleh melanggar perintah penguasa kampung, sebab biasa mendatangkan bencana jika tidak dilaksanakan. Konon, menurut cerita masyarakat setempat, bencana yang terjadi biasanya
akan ada warga yang sakit dan meninggal dunia. Kemudian warga lain akan bernasib sama, sehingga terjadi semacam peristiwa meninggal dunia yang berturut-turut. Berdasarkan kesepakatan adat warga Pongka, saat ini kegiatan si Raju Sulo sudah ditetapkan waktunya sekali dalam 3 tahun. Uniknya, setiap melaksanakan pesta adat, warga setempat memotong 80-100 ekor kuda yang merupakan sumbangan warga Pongka dari perantauan. Sehingga setiap 3 tahun, warga Pongka di perantauan semua pulang kampung sekaligus silaturahmi dengan keluarga masing-masing. Sebelum memulai ritual ini yang berlangsung di malam hari, terlebih dahulu 2 pemuka adat atau Sanro yang terdiri dari pria dan wanita melakukan ritual berserah diri atau mapangolo. Sementara warga yang akan menjadi peserta perang api membasuh sekujur tubuhnya dengan minyak kelapa muda yang diserahkan oleh tokoh adat. Hal ini merupakan hasil dari mapangolo dengan diiringi arakan ratusan ekor ayam keliling kampung. Mereka ingin menyimbolkan perjalanan nenek moyang mereka, dikenal dengan mabule manu atau mengotong ayam. Arakan-arakan ini berakhir di lapangan terbuka untuk memulai tradisi perang api. Di lapangan terbuka inilah puluhan warga saling serang dengan menggunakan obor. Disaksikan ribuan warga yang sengaja datang dari berbagai pelosok tempat. Saling lempar api hingga saling membakar lawan. Kalau ditanya, rasanya ya memang sakit karena kulit melepuh, tapi lukanya besok sudah sembuh karena sudah dikasih minyak kelapa tadi sore oleh Sanro. Para peserta si Raju Sulo harus asli warga Pongka, sebab kalau bukan warga asli, maka dipastikan ia terbakar api. Sejatinya tradisi ini bermula dari nenek moyang mereka yang merupakan penduduk Kabupaten Sopeng. Dahulu kala, mereka mengungsi lantaran tidak sepakat dengan kebijakan salah seorang raja yang memerintah kerajaan Sopeng kala itu. Mereka pun meninggalkan harta kekayaan dan kampung halamannya dengan hanya berbekal sejumlah ekor ternak ayam dengan menggunakan obor sebagai alat penerang di malam hari. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, mereka pun menemukan lahan hunian yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Bone. Lahan itu mereka nilai layak untuk dihuni dan tersembunyi dari kerajaan. Mereka pun bersuka cita dengan melemparkan obor mereka sebagai luapan kegembiraan. Luapan kegembiraan inilah yang terus diperingati oleh anak cucu dari generasi ke generasi hingga sekarang. Ini hanya cerita turun-temurun, tidak tahu betul atau tidaknya. Karena kisahnya tidak ada secara tertulis, tetapi inilah yang memang dilakukan oleh warga Pongka setiap 3 tahun sekali. Yang pertama, mengenang kembali perjuangan para leluhurnya, betapa menderitanya ketika ingin membebaskan diri dari belenggu kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, memberikan semangat kepada warga Pongka dimanapun ia berada untuk bekerja dan mencari nafkah yang halal, karena apabila ingin berhasil dalam hidup harus bekerja keras dan tekun. Yang ketiga, sebagai momen bagi warga Pongka di perantauan untuk kembali melihat kampung halaman sekaligus silaturahmi bersama. Yang keempat, membuktikan diri bahwa warga Pongka memiliki kebersamaan yang kuat untuk membangun kampung halamannya. Yang kelima, mengingatkan bahwa warga Pongka dimanapun ia berada harus menjaga sopan santun. Mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.